ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kami juga sangat banggakan adalah orang tua yang bahasa kami mempercayakan dan percaya dengan labek yang gak ada apa-apanya sarananya. Waktu pertama hadir ya pesantren ini, mungkin banyak orang yang mungkin mencemooh atau ngapain masukkan anak di situ, gak ada apa-apanya. Ya, banyak orang yang datang lihat sarana, belum, ya, belum siap. Gak mungkin anak kami dititipkan di sini. Tapi Bapak Ibu percayakan kepada kami, dan alhamdulillah hari ini hasilnya sudah lumayan. Dan sekarang alhamdulillah juga kemarin ketika ada uji kompetensi hafidh-hafidhah yang diselenggarakan oleh program Bapak Gubernur, baik alhamdulillah meluluskan yang terbesar, ya, utusan terbesar, mengirim 35 orang dan lulus 20 orang. Alhamdulillah, itu semua adalah kerjasama kita semua. Santri yang berjuang untuk menghafal, guru-guru yang berjuang untuk mengajarkan, orang tua yang berjuang untuk menitipkan, kawan-kawan yayasan yang berjuang untuk berpikir bagaimana nanti lembaga ini menjadi lebih berkembang. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya agak terpancing juga. Tadi Ustaz Syarif Fadli pakai pantun. Ya. Kemudian Bang Johan juga berusaha untuk berpantun. Lalu Ustaz Musyriqi menyerah. Nah, saya berusaha untuk berpantun juga, tapi kalau nggak nyambung ya disambung-sambungkan. Surah ketiga bernama Ali Imran. Keluarga teladan yang Allah abadikan. Siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran pasti mulia sepanjang zaman. Nyambung enggak? Oh, nyambung ya. Iya. Kemudian sambil-sambil tadi itu buka-buka bikin pantun. Surah ke-25 bernama Surah ke-25 bernama Surah ke-25 bernama Al-Furqan, ya. Nah, Al-Furqan diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Amin. Semoga pesantren Labaik di tahfidzul Quran jaya menebar Islam rahmatan lil alamin. Wow. Terus sekalian, 2045 sampai 2050 banyak kalangan memprediksikan bahwa Indonesia akan menjadi negara keempat tertinggi di dunia. Empat terunggul di dunia. Yang pertama adalah Tiongkok, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Amerika, yang keempat Indonesia. Itu prediksi dunia, ya, bahwa Indonesia akan menjadi negara besar di tahun 2045-2050. Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 2045-2021, berapa tahun lagi? Sekitar 24 tahun. Kalian yang hari ini hadir berapa tahun sekarang usia kalian? Ya, 19. 19 kali 24 berapa?
19 tambah 24 berapa? Berapa? 43. Di Indonesia masa jayanya itu kalian berusia 43 tahun. Usia 40 adalah usia emas. Usia 40 adalah usia emas. Ya. Jadi sambutlah dan songsonglah Indonesia yang lebih baik di masa itu dengan penghafal Al-Quran. Karena Rasulullah telah mengatakan khairukum. Khairukum. Terbaik. Yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka sambut Indonesia Emas 2045-2050 dengan penghafal Al-Quran yang akan menempati posisi-posisi penting di dunia dan di Indonesia pada khusus. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita membaca surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi itu paling tidak ada 4 kisah. Yang pertama adalah kisah Al-Kahfi itu sendiri. Yang kedua adalah kisah Sahibul Jannatain. Yang ketiga adalah kisah Musa dengan Khidir. Dan yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Ya. Yang pertama apa? Kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua kisah Sahibul Jannatain. Yang ketiga kisah Musa dengan Khidir. Yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Ashabul Kahfi adalah representasi dari anak-anak muda. Anak-anak muda yang peduli dengan kaumnya. Anak-anak muda yang peduli dengan lingkungannya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kata-kata mereka itu, yang kepedulian mereka itu disebut dengan haula'i qaumuna ittakhadhu min dunillahi aliha. Ya. Haula'i qaumuna, bahasa berasal dari kaum dan itu namanya idhofah bahasa Arab. Dua kata disatukan menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan lagi. Mereka menganggap bahwa kaumnya itu adalah bagian tak terpisahkan dari mereka. Mereka betul-betul orang yang peduli, paham dengan lingkungan, peduli dengan lingkungannya. Kemudian mereka mampu membaca permasalahan umatnya. Ittakhadhu min dunihi aliha. Menjadikan selain Allah itu Tuhan-Tuhan. Mereka pandai, mampu membaca permasalahan lingkungan. Setelah itu, mereka berusaha untuk mencari solusi. Ini adalah yang dilakukan oleh teman kalian. Mereka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya dan ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ini kisah tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita baca begitu saja, harus diambil pelajaran dan ibrahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Anak muda ini harus berusaha untuk mengisi 3 sektor penting perubahan dunia. Apa 3 perubahan itu? 3 kisah berikutnya. 3 kisah berikut. Yang pertama adalah Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun. Pemilik 2 kebun ini adalah kisah orang pengusaha di bidang perkebunan yang sukses. Tetapi dia akhirnya sombong, kemudian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengingatkan supaya dia tidak seperti itu sikapnya. Ada orang yang mengingatkan dan yang mengingatkan ini supaya nanti dia tidak sombong dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau kita ambil adalah kisah Sahibul Jannatain ini adalah nanti anak-anak muda yang hari ini akan oleh Labbaik menjadi tamatan Labbaik sudah mampu untuk yang pertama adalah Sahibul Jannatain ini adalah representasi tentang para pengusaha.
Mau jadi pengusaha, maka harus sudah mulai berpikir apa yang akan dilakukan. Itu yang pertama, mau jadi pengusaha. Atau mau menjadi Musa dan Khidir. Ya. Mereka ini adalah sosok ilmuwan yang alim. Alim yang ilmuwan. Nah, kalau menjadi alim dan ilmuwan, silahkan belajar sampai ke jenjang, ya, silahkan belajar sampai ke jenjang tinggi pendidikan, yaitu program doktoral. Jangan berpikir hanya tamat SMA, lanjutkan sampai ke program doktoral. Itu kalau mau menjadi, ya, menjadi cendekiawan, menjadi alim. Yang ketiga adalah kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain menjadi penguasa. Menjadi penguasa. Nah, kalau punya kecenderungan untuk bergerak, untuk berkarir di bidang kekuasaan, politik, dan sebagainya, silahkan belajar, silahkan ambil pengalaman. Jadi, kalau kita melihat anak-anak muda di dalam surah Al-Kahfi itu, nanti sebenarnya diarahkan kepada 3 hal. Yang pertama adalah pengusaha, yang kedua adalah ilmuwan, yang ketiga adalah penguasa. Dan ini adalah trendsetter dunia. Yang akan merubah dunia itu 3. Pengusaha, ilmuwan, penguasa. Pengusaha, ilmuwan, penguasa. Nah, kalian mau jadi apa? Baca kemampuan potensi diri kalian, kemudian arahkan kemampuan kalian untuk mengisi sektor-sektor itu nanti di tahun-tahun yang akan datang, sampai kalian puncaknya di Indonesia yang sedang maju itu, kalian mampu untuk memegang tempat-tempat strategis di Indonesia ini. Nah, ini yang kita harapkan sekali, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kalian, mudahkan jalan kalian untuk meniti cita-cita kalian. Karena tamat SMA ini masih harus kita perjuangkan lagi. Kalian harus berjuang betul untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Kemudian selanjutnya, karena dunia ini sekarang seperti kampung kecil saja. Sudah tidak zamannya orang tak menguasai bahasa asing. Sudah tidak zamannya kalian tidak menguasai bahasa asing. Nah, di antara yang harus kalian kuasai, dan itu sangat-sangat sudah lumrah, adalah bahasa Arab, karena kalian mempelajari Al-Quran. Kemudian bahasa Inggris, karena dia menjadi bahasa umum sekarang. Tapi kalau mau belajar bahasa, ya, Tiongkok, silahkan. Ya. Mau belajar bahasa India, silahkan. Karena dia akan menjadi trendsetter dunia nanti. Dia akan menjadi, ya, perubahan-perubahan dunia. Jangan mereka masuk ke kita aja, tapi kita harus juga mampu untuk menebar rahmatan lil alamin itu ke seluruh dunia. Ya. Jangan berpikir kota Pontianak saja atau Kalimantan Barat saja. Berpikirlah dunia. Karena dunia ini sekarang sangat-sangat kecil. Jarak antara Sintang dengan Pontianak itu sekarang sama dengan jarak antara Jakarta dengan Jeddah. Ya. Jadi dunia itu bisa 1 hari selesai kita keliling dunia itu. Paling ujung ke ujung hanya sekitar 12 jam atau 20 jam paling lama. Ya, paling lama sekitar itu. Nah, sangat-sangat kecil sekarang dunia. Oleh karena itu, usahakan kalian mampu untuk belajar bahasa sebaik-baiknya. Sehingga selain Al-Quran, kalian bisa mendalami ilmu-ilmunya nanti. Itu juga dengan ilmu-ilmu Al-Quran yang lain, karena dia adalah alat. Karena dia adalah alat. Karena itu, untuk bisa menjadikan Al-Quran itu berfungsi betul sebagai ilmu yang bermanfaat buat masyarakat, kalian harus mempelajari ilmu alat tersebut. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, dan insya Allah, ya, Labbaik akan senantiasa, ya, kami dari pihak yayasan akan senantiasa berpikir ke depan,
dan bagi yang ingin terus bergabung dengan Labbaik, dan kami sangat berharap kalian bisa bergabung untuk sama-sama bersamai kami memperjuangkan keberkahan Al-Quran di Kalimantan Barat ini. Insya Allah kami sedang berusaha berpikir keras bagaimana menghadirkan kawasan yang baik, kawasan yang luas untuk nanti kalian berimprovisasi, kalian berinovasi, kalian mampu untuk menerapkan ilmu-ilmu kalian. Insyaallah kami sedang mengusahakan untuk membebaskan tanah. Alhamdulillah ada Pak Azwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan 50 hektar ya. Beliau dengan baik hatinya menyerahkan tanah itu kepada kita untuk kita cicil dalam waktu yang relatif. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan pembayarannya ya, dan mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah ini Pak nambah wakafnya, kata Pak Azhur nanti. Ya, mudah-mudahan ya nanti setelah ini ketemu Pak kayaknya kurang tuh wakaf saya, kemudian ditambah lagi wakafnya, mungkin seperti itu nanti. Bacaannya kayak begitu. Ya itulah apa namanya. Insya Allah kami berharap tahun depan sudah mulai ada yang kelihatan bangunan di sana. Ya, tahun depan sudah mulai ada yang sudah mulai ada bangunan di sana, dan yang ingin terus membersamai kami, dan kami berharap supaya kalian juga bersama-sama mudah-mudahan akan ada perguruan tinggi, akan ada lembaga-lembaga lain yang kita akan laksanakan, kita akan kembangkan, dan kita memang bercita-cita. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. 4 tahun yang lalu kami membayangkan tahun 2028 kita adalah produk penghafal Al-Quran terbesar di Kalimantan Barat. Ya. Jadi tahun 2028 kita bercita-cita Labbaik akan menjadi rahimnya penghafal Al-Quran terbesar di Kalimantan Barat. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah mulai memperlihatkan ciri-ciri itu ketika uji kompetensi di program Provinsi Kalimantan Barat. Dan mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, dan tentunya doa, dukungan dari Bapak Ibu sekalian semuanya, meskipun sudah tidak lagi belajar di Labbaik, tolong doakan kami, tolong bantu kami, kemudian sampaikan juga kepada masyarakat yang ingin menitipkan kepada kami, jangan berpikir biaya untuk sekolah di sini ya. Kami akan senantiasa membuka yang paling berpotensi belajar, kami akan usahakan itulah yang terbaik yang akan kami terima ya. Kami tidak terlalu berpikir bagaimana biayanya, karena Allah Ghani ya, Allah yang maha kaya ya. Allah yang maha kaya. Kalau anak-anak yang belajar Al-Quran, kami sangat yakin keberkahannya akan datang dan diberikan kepada kami yang juga mengusahakan anak-anak itu bisa belajar. Kemudian untuk adik-adik, jangan takut biaya untuk kuliah. Ya, pengalaman saya juga tak pakai biaya sampai doktor. Ya, artinya biaya orang tua. Ya, artinya tidak pakai biaya orang tua, pakai biaya alhamdulillah ada saja. Ya, dari mana-mana datang, tidak pakai biaya orang tua. Ya, jangan berpikir mau kuliah enggak ada biaya, Pak. Jangan berpikir itu. Ya, sampai dokter saya nggak pakai biaya orang tua, dan ada saja jalan untuk itu. Tapi yang dipentingkan adalah kesungguhan kalian untuk belajar. Kesungguhan kalian untuk belajar, kemudian dalami satu ilmu sampai mendalam. Ya, sampai tuntas ilmu itu. Satu ilmu saja cukup untuk yang dalam-dalamnya itu. Yang lain-lain sebagai pendukungnya. Tapi ada satu ilmu harus dikuasai sampai tuntas. Nah, jangan semua ilmu ngambang. Nggak ada yang dikuasai dengan baik. Tapi usahakan mana yang kalian sukai, perdalam ilmu itu sedalam-dalam. Nah, mudah-mudahan dengan demikian, insya Allah kehadiran kita
adik-adik juga, orang tua, dan adik-adik yang hadir pada hari ini semua. Mudah-mudahan bisa menyongsong Indonesia maju di tahun 2045-2050 itu dengan para penghafal Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.